Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Ismaril dan Nurul Azra dari kelas HKI ICP akan memberikan pemaparan dalam penjelasan rangkuman materi wakaf dalam video berikut. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai wakaf ada di surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Hadis tentang wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ihtabasa farsan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'uhu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menahan, mewakafkan seekor kuda di jalan Allah, didasari karena iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya akan menambah berat timbangannya pada hari kiamat. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa bermakna menghentikan, menahan, atau berhenti di tempat. Wakaf menurut istilah yaitu menahan asal pokok harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Maksudnya adalah pemilik harta wakaf atau wakif menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap milik si wakif. Menurut mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, dan sebagian Hanafiyah, wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan zatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu wakif. Pengertian wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Syarat-syarat wakif ada 4. Yang pertama, merdeka. Bila ada budak yang mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah, sebab dirinya dan apa yang ia miliki adalah kepunyaan tuannya. Namun, menurut Abu Zahroh bahwa para fuqaha sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya. Yang kedua adalah berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya. Demikian pula jika wakaf ditunaikan oleh orang yang lemah mentalnya karena usia, sakit, atau kecelakaan.
karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. Yang ketiga adalah dewasa atau balik. Harus dianggap dewasa menurut undang-undang yang berlaku di negaranya. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa tidak sah hukumnya, sebab dipandang belum punya kecakapan. Yang keempat adalah tidak berada di bawah pengampuan. Ulama sepakat bahwa orang yang masih di bawah pengampuan itu tidak cakap untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang atau lembaga yang menerima wakaf. Syarat mauquf alaih ada 3. Yang pertama, harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf. Kepada siapa atau apa tujuan wakaf tersebut. Yang kedua, yaitu jelas dalam menentukan penerima wakaf. Dan yang ketiga adalah tujuan wakaf harus untuk ibadah. Pembahasan yang terakhir yaitu peluang wakaf dalam pemberdayaan masyarakat. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk menjadi aset yang produktif. Sedangkan pemberdayaan wakaf yang sifatnya konsumtif dianggap perlu dalam mengambil manfaat atas tanah wakaf misalnya. Contoh, didirikannya lembaga pendidikan di daerah yang tertinggal. Hal ini menjadi solusi untuk meningkatkan taraf pendidikan di daerah tersebut. Selain itu, bisa memanfaatkan lahan-lahan masjid yang luas untuk disewakan kepada pedagang untuk membuka lapaknya ketika bulan Ramadan. Keuntungan atas sewa tanah tersebut digunakan untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan masjid. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil dalam pembuatan PowerPoint ini. Silakan dibaca sendiri ya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai rangkuman materi wakaf dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.